datang Nabi Muhammad membawa Islam supaya akur. Ini dalam tanda petik, artinya maksudnya tidak semata-mata hanya itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran, wa'tasimu bihablillah jami'ah. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah semuanya. Jadi tidak ada satu pun yang tidak ikut, semuanya. Wala tafarraqu, jangan kalian tercerai-berai. Jadi Islam itu perekat. Jangan kalian tercerai-berai. Timbul pertanyaan, Ustadz, kalau yang sudah kadung tercerai-berai bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku semuanya, hadirin hadirat seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Berselawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita mulai kaji kita dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Saudara-saudaraku, hadirin semuanya seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum ada Islam di Mekah, masyarakatnya itu hampir tidak akur, kita bilang. Terus bagaimana datang Nabi Muhammad membawa Islam supaya akur. Ini dalam tanda petik, artinya maksudnya tidak semata-mata hanya itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran, wa'tasimu bihablillah jami'ah. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah semuanya. Jadi tidak ada satu pun yang tidak ikut, semuanya. Wala tafarraqu, jangan kalian tercerai-berai. Nah, jadi Islam itu perekat. Jangan kalian tercerai-berai. Timbul pertanyaan, Ustadz, kalau yang sudah kadung tercerai-berai bagaimana? Kalau sudah kadung, kami umat Islam tapi sudah tercerai-berai. Solusinya apa yang ditawarkan Islam? Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai', kalau kalian beda pendapat tentang sesuatu yang membuat kalian tercerai-berai ke sana kemari, farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalilah kepada Quran dan hadis. Itu nasnya. Baru kita lihat fakta. Saya suka mengistilahkan pakai nama. Ya, ada si Udin sama si Wawan. Ini bukan berarti, wah ini aku tersinggung, aku Udin. Ya, jangan ke sana lah.
Ada si Udin sama si Wawan. Mereka berdua ini akur, kompak. 20 tahun bertetangga, enggak pernah sekali cekcok pun. Enggak pernah. Nah, dia masang togel bersama. Ya. Tek-tekan beli tuak bersama. Enggak pernah berselisih, akur. Datang Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ini, bagaimana Islam mau disegani kalau orang Islamnya modelnya kayak kalian? Berapa umurmu? Aku baru 40. Jangan kau bilang baru, 40 udah lama. Kau satu lagi, Wan, umur berapa? Ya, aku 39 ya. 39 pun udah mau 40 itu. Kalian sebenarnya mau Islamnya model begini-begini aja, apa memang mau berubah? Akhirnya bagaimana? Ustadz pulang, mereka pun berjanji berdua. Kalau begitu bang, ya, ini terakhir kita bahas togel. Maka karena ini yang terakhir, kita bahas agak lama dikit lah. Karena namanya perpisahan. Oke. Akhirnya mereka berjanji dan mereka pun bertobat. Dan tidak mau lagi, memang faktanya mereka tak mau lagi maksiat. Mereka pun ngaji. Kenapa? Karena Islam harus kuat, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Jangan bercerai-berai. Kalau sudah tercerai-berai bagaimana? Kembalilah ke Quran. Akhirnya mereka bertobat, mereka mengaji. Yang satu ngaji versi A, yang satu ngaji versi B. Setelah mereka kembali ke Quran, si Udin hafal 2 juz, si Wawan hafal 2 juz. Setelah mereka sama-sama menghafal 2 juz, mereka bermusuh. Ini kan yang terjadi saat ini. Kan ini yang terjadi, ini fakta ini. Baru kita bertanya, lebih baik dulu apa sekarang? Macam mana kita menilainya coba? Lebih baik dulu akur tapi maksiat. Lebih baik sekarang mereka taat tapi bermusuh. Ini kan yang terjadi saat ini. Berapa jumlah firqah Islam kata Nabi? 73. Nabi mengatakan yang masuk surga apakah 73-nya? 1. Ada ustaz bilang 73-nya masuk surga. Nabi bilang 1 masuk surga. Yang betul ustaz apa Nabi? Ya. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah. Jadi, kenapa mereka ketika kembali ke Quran, mereka bermusuh? Padahal ayat ini menjelaskan dulu sebelum Islam ada, mereka ini tercerai-berai. Maka begitu datang Nabi Muhammad, disatukan Islam ini perekat. Seperti air kita bilang, merekat semen dengan pasir, batu. Ternyata faktanya kita lihat, begitu mereka kembali ke Quran, bukan menjadi perekat, menjadi pisah. Ini kira-kira yang salah Qurannya apa orangnya? Ya? Yang salah orangnya, bukan Quran. Lalu yang mana yang mau disarahkan? Udin enggak terima, Wawan enggak terima. Kan gitu. Berarti kau yang salah, Din. Enak aja, aku ada dalil kok. Berarti kau lagi Wawan. Enak aja, aku ada dalil kok. Ya udah, kalau memang berdalil, musyakarahlah kalian. Oh, mana mau. Saudara-saudaraku, seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada saya mau tanya ini. Pertama ngajinya sampai jam berapa? Yang kedua pembahasannya ini saya lupa tadi nanya. Pembahasan apa hari ini?
Ya udahlah kalau begitu. Oke. Kenapa bisa terjadi demikian? Dan kita lihat fakta. Ya, ada ustaz kita tanya. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kenapa gaya-gayanya saya lihat ini cenderungnya kepada orang kafir? Ustaz Islam apa enggak? Ya Islam lah aku. Kenapa Ustaz ini lebih cenderung kepada kafir ketimbang kepada Islam sendiri? Padahal Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Ya, orang yang bersama Nabi Muhammad bagaimana? Asyida alal kufar. Ruhama bainahum. Ini kulihat Ustaz ini ruhamanya bukan sesama Islam. Tetapi kepada Nasrani, kepada Yahudi. Macam mana kami mau nyontoh Ustaz? Oh, di mataku Nasrani pun masuk surga. Ustaz, apa sebabnya Ustaz katakan orang Nasrani pun masuk surga? Oh, aku bukan main-main. Kalau tak ada Quran, aku tak mau. Kau buka surat Baqarah ayat 62. Orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in. 4. Beriman kita, Yahudi, Nasrani, Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, 1. Beriman kepada hari kemudian, 2. Orangnya baik, 3 syarat. Kata Quran. Mereka dapat pahala di akhirat tak rugi. Berdasarkan ayat ini, kukatakan orang Nasrani pun masuk surga. Yang punya surga bukan kita, tapi Allah. Allah sendiri menginformasikan Nasrani masuk surga. Kenapa pula kau komplain? Nah, macam mana ini? Bapak setuju nggak Nasrani masuk surga? Ya, tapi kan ayat bilang. Dah, jadilah jil jamaah Islam liberal. Pakai ayat ini. Datang Ustaz, datang jamaah lain nanya sama saya. Ustaz, ada Ustaz sana bilangkan Nasrani masuk surga. Ah, salah dia itu. Jadi menurut Ustaz macam mana? Nasrani masuk neraka. Ustaz jangan main-main, dia berdalil, aku pun berdalil. Kalau gitu apa dalil Ustaz? Kalau dalil dia aku dah tahu Baqarah 62. Dalil Ustaz apa? Kau buka Ali Imran 85. Wa man yabtaghi ghairal Islam. Siapa mencari agama selain Islam dinan, maka agama itu tidak diterima darinya di akhirat, orang yang rugi. Kira-kira berdasarkan ayat ini Nasrani masuk surga apa neraka? Neraka. Macam mana mendamaikan saya sama Ustaz yang sana? Kan? Bapak kan orang bijak. Coba damaikan saya sama Ustaz yang bilang Nasrani masuk surga. Kita salahkan dia, dia pegang Quran. Kata Allah kalau beda pendapat kembali ke Quran. Dia kembali ke Quran, dia bilang Nasrani masuk surga. Saya kembali ke Quran, saya bilang Nasrani masuk neraka. Kenapa? Kadang-kadang penilaian masyarakat ini, ya, Ustaz, mbok ceramahnya yang sejuk-sejuk, kenapa? Yang sejuk-sejuk lah ceramahnya. Jangan bikin orang bingung. Jangan suka nyalah-nyalahkan orang. Nah, ada wak-wak solat di masjid. Pakai peci gini. Sujud wak itu. Sah enggak semayangnya? Enggak. Saya tahu wak itu enggak sah. Masyarakat enggak tahu wak itu sah. Enggak sah. Saya tahu. Saya tegur apa enggak? Apa kata masyarakat? Ustaz, mbok ceramahnya yang dingin aja kenapa? Enggak usah negor-negor orang. Enggak usah sok suci. Ya. Terakhir bagaimana? Kalau saya ikutkan kata mereka, tak saya tegur wak itu sampai mati semayangnya enggak sah. Nah, sekarang beginilah
Kadang-kadang sebagian da'i ini dihadapkan dengan penilaian masyarakat. Sebenarnya yang menjadi Tuhan itu Allah apa masyarakat? Allah. Ada kadang-kadang da'i tak mau menegur gara-gara Tuhannya masyarakat. Ini, maka orang yang nggak ngerti, tolong diamlah. Jangan urusi urusan da'i. Yang menyampaikan hak adalah hak, batil adalah batil. Ada 2 orang ikut MTQ. Yang satu bagus, semuanya tajwidnya, fasih bagus. Suaranya serak. Tapi bagus. Yang kedua, tajwidnya berselemak, suaranya melengking. Dah. Menurut masyarakat yang menang yang mana? Yang nggak ngerti. Masyarakat yang nggak ngerti. Begitu dimenangkan yang serak, apa kata masyarakat yang nggak ngerti? Dasar juri makan suap. Ini yang terjadi sekarang. Ku tengok yang ini tadi yang menang itu bakal menang juara 1 tu anak Poland tu. Ku dengar suaranya melengking bagus. Juri bukan melengking yang dilihat ni. Ya. Tapi makharijul hurufnya, tajwidnya, karena man lam yujawwidil Quran asim. Siapa yang tidak mentajwidkan Quran berdosa. Cuman kadang-kadang mohon maaf ini para qari. Begitu jadi imam, alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang. Rakaat ketiga, awak masih iyyaka na'budu, dia dah rukuk. Mana tajwid yang tadi? Yang min, yang tadi mana? Hah? Nah, hati-hati itu. Ya. Yang kedua, seringnya waktu sami Allahu liman hamidah. Ini sering ini. Sami Allahu liman hamidah sembahyang subuh. Enggak baca Rabbana walakal hamdu, langsung Allahumma hdina fi man hadait. Ini sering yang kayak gitu. Berarti dia bangkit bukan untuk i'tidal, tetapi untuk kunut. Itu tolong dibenahi itu. Ya. Banyak hal yang harus dibenahi. Bagi yang marhaban, hati-hati, bedakan mana yang ayat, mana yang bukan ayat. Warattilil Quran tartilah. Bagi berzanji, ada yang ayat, ada yang bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis napasnya. Tambahnya alif. Rusak semua. Hati-hati itu. Jadi caranya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Iramanya belum mentok. Ayatnya tidak masalah. Hati-hati itu. Saudara-saudaraku, seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, kita kembali ke masalah yang tadi. Yang satu kembalinya ke Quran surat Baqarah ayat 62, yang satu kembalinya ke Quran surat Ali Imran 85. Macam mana ini? Dua-duanya Quran. Kata Allah bersatu kalian. Kalau beda pendapat kembali ke Quran. Ternyata di Quran ditemukan ayat yang memberikan ruang bagi kita untuk bercerai-berai. Di mana salahnya? Salah kita mengambil dalil tapi tidak mengikuti cara Quran untuk berdalil. Paham nggak di sini? Di mana salah kita? Mengambil dalil
tapi tidak mengikuti cara Quran berdalil. Di sini seringnya salah. Ada orang main catur, berdua dia main catur, Sudin sama Wak Leman. Ya, datang Wak ni tadi, makannya mesa Sudin. Pakai kuda, larinya lempang. Cocok enggak? Iya. Ya kan? Pakai larinya lempang. Wak, tunggu dulu. Di mana kuda Wak tadi? Sini. Mesa aku di mana? Sini. Sejak kapan kuda larinya lempang? Din, kau masih anak-anak kau. Aku sama ayahmu tua aku. Aku tinggal di Brastagi 20 tahun, 18 tahun aku ternak kuda. 25 ekor kudaku. Belum ada satu pun ku tengok kudaku itu larinya L. Betul enggak? Yang dibilang Wak itu betul enggak? Yang dibilang Udin betul enggak? Dua-duanya macam mana ndamnya kayaknya? Ya. Wak ini pakai kuda asli. Ya. Si Udin pakai kuda catur. Datang atuk. Ini atuk bijak ini. Kenapa kalian bertekak? Kau pun bilangkan anaknya, Wak itu tadi. Bertekak pula sama anak muda. Apa masalahnya? Diceritakan si Udin lah. Ini Wak ini bilangnya begini. Salahnya kau, katanya. Rupanya kuda Udin salah, kuda Brastagi tadi salah. Kenapa? Karena atuk ini tadi bawa sistem kuda lumping. Makin hancur apa makin bagus? Kadang-kadang etikat kita baik. Tapi kita tidak menguasai. Kenapa orang tawaf itu kelilingnya ke kanan apa ke kiri? Ya. Posisi Ka'bah di kanan apa di kiri? Di kiri. Mulia enggak Ka'bah? Mulia. Kenapa di kiri kan? Kenapa tidak di kanan kan? Ya. Karena semulia apapun Ka'bah itu tetap makhluk. Pelajaran ini yang kita bawa pulang. Sanggupkah kita mengirikan makhluk demi mengkanankan yang maha Ya. Oke. Kalau begitu di mana salahnya orang yang mengambil Al-Baqarah 62 sebagai dalil? Ya, kalau begitu kita luruskan dulu pemahaman terhadap Quran. Quran ini berapa ayatnya? 6.236. Ini ceritanya sama kayak kuda tadi. Iya. Ya, ini maunya didamaikan yang bawa kuda lumping kan? Al-Quran itu terdiri dari 6.660. Nah, enggak pakai 6. 6.660. Nah, enggak ada 6-nya lagi. Berhenti sampai 60. Udah. Waktu dihitung sampai enggak? Enggak sampai kan? Enggak sampai 6.600 kan? Nah, enggak sampai. Nah, ini kan kayak cerita kuda ini salah-salahnya. Maka kalau begitu tanya rincian supaya maksud orang yang berkata dengan maksud kita jelas. Al-Quran terdiri dari 6.660 rincian, 1.000 perintah, 1.000 larangan, 1.000 janji pahala, 1.000 janji dosa, 1.000 kisah, 1.000 perbandingan, 500 halal haram, 100 doa dan tasbih, 60 nasikh dan mansukh. Boleh jadi dalam satu ayat itu 3 perintah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Dalam satu ayat ada 2 perintah. Perintahnya itu yang dihitung. Ada berapa perintah dari bismillah sampai terakhir? Ada 1.000. Ada berapa larangan di dalam Quran? Totalnya 1.000.
Ada berapa janji pahala? 1000. Tak disuruh tapi dijanjikan pahala. Maka keliru betul orang yang berdakwah mengatakan, kalau boleh mana perintahnya? Kalau boleh mana perintahnya? Kalau begitu dia menafikan 1000 janji pahala yang ada di dalam Quran. Hati-hati itu. Ada 1000 janji dosa. Tidak dilarang tapi dijanjikan dosa. Saya pun sama mak saya dulu ada itu, janji seperti itu. Mak, aku nonton mak ya ke tempat Wak Udin sana. Ya udah, pergilah kau, tapi enggak dapat pintu katanya. Macam mana itu? Berarti mau pulang nanti? Ya. Cuma tidak dilarang tapi dijanjikan dosa kan gitu. Udah berapa? 4000. 1000 kisah, 1000 perbandingan. 6500 halal haram, 100 doa dan tasbih. Baru kita tanya, Al-Baqarah 62 dengan Ali Imran 85, takluknya kemana? Ya, 60 nasikh dan mansukh dalam Quran. Dalam hadis pun ada juga nasikh mansukh. Hadis-hadis yang dibatalkan karena hadis yang baru. Contoh, dulu kularang kalian ziarah kubur. Boleh enggak ziarah kubur? Enggak boleh, karena kularang. Tapi, jangan kau tapi-tapi hadis. Dulu kularang, titik, tak boleh. Gini, jangan kau gini-gini, tak boleh. Kapan? Dulu. Dah. Hadis yang dulu tak boleh. Sekarang, kata Nabi, boleh. Berarti dibatalkan yang tak boleh karena ada orang menemukan hadis yang dulu didakwahkannya sekarang. Ya. Ada orang menemukan hadis yang sekarang tidak ditemukannya hadis yang dulu, dibilangnya hadis yang kemarin palsu. Hati-hati itu. Nah. Dah. Kemudian masalah kepala. Kepala kita ini besarnya mungkin lebih besar dari kepalanya orang dulu. Cuman memori kepala kita sama kepala orang dulu itu. Makanya kalau ada orang mengajarkan hukum langsung pada Quran dan hadis saat ini, saya prediksikan 98% sesat. Kenapa? Karena kepalanya itu tidak banyak memuat hadis. Kita bisa uji itu. Contoh, ada ustaz berceramah. Ibu-ibu nanya, Assalamualaikum tuan, Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ini, silakan. Bagaimana kami ibu-ibu boleh enggak ziarah kubur? Ustaz ni tak mau pakai kitab fikih. Dia langsung Quran dan hadis. Dihandalkannya kepalanya yang menghafal hadis tadi. Oh, ibu-ibu jangan ziarah. Tak boleh ziarah. Loh, kalau kami ziarah kenapa? Laknat, berdosa. Kenapa Ustaz katakan laknat? Bacakannya satu hadis. La'anallah zuwaratil kubur. Allah melaknat wanita ziarah kubur. Kalau Nabi mengatakan laknat, apa mungkin saya bilang boleh? Tapi ada Ustaz sana bilangkan boleh. Makanya jangan ngaji sama Ustaz sana. Itu Ustaz subhat. Dahlah ibu ni tadi. Ibu ni tadi ngaji sama Ustaz itu, suaminya mengaji sama Ustaz lain. Hampir bercerai. Ya. Kan begini masalahnya. Udah. Kenapa? Tak cukup memorinya itu untuk nyimpan hadis. Ya. Kokoh enggak jawabannya? Seolah-olah kokoh, memang laknat. Coba tanya, Ustaz, apakah hadis berkaitan dengan ziarah kubur satu-satunya hadis tadi? Sehingga dia langsung diambil ponis. Oh, enggak tahu aku. Kalau enggak tahu berarti bukan ahli, jangan keluarkan hukum. Karena konsep Quran mengatakan wama atakumur rasul fakhuzuh. Yang didatangkan Nabi ambil. Apapun yang didatangkan Nabi, ambil dulu hadisnya itu semua, baru digodok keluarkan satu hukum. Mana hadis mutlak, mana muqayyad, mana ini, mana itu. Hati-hati itu. Ya. Dah.
Apakah satu-satunya hadis itu? Oh, ada lagi. Kalau ada lagi, yang ada laginya kenapa enggak dikeluarkan? Bagaimana dengan hadis Aisyah? Ya Rasulullah, kata Aisyah, aku hendak ziarah kubur. Hadisnya sahih. Apa yang kubaca? Kalaulah betul dilaknat, berarti dilarang Nabi. Ternyata apa kata Nabi? Ucapkan salam, berarti boleh. Apakah pada saat itu Nabi hendak menjerumuskan Aisyah supaya dilaknat? Ya. Kalau tidak, apakah kita memberikan kesimpulan kepada Aisyah termasuk Aisyah itu melanggar hadis? Lihat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama di hati orang mukmin ketimbang diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum. Bahkan istri-istri Nabi emak mereka. Di sini kurang ajarnya Syiah karena melaknat istri Nabi. Jelas ya sampai sini. Maka ulama yang memorinya kuat, banyak, dia ambil dua hadis itu digabung, lahirkan satu hukum. Tidak sepihak. Makanya bagi orang yang enggak ngerti, ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikri, itu ulama. Datang wak pula kampung kami. Kau lah mau bertanya sama wakmu ini. Wakmu inilah ahli zikir. Kau tengok di tangan wakmu tasbih terus. Dalam Quran ada itu, ahli zikir. Putar-putarnya tasbih tadi. Wak ini udah tua, umur wak ini udah 80, anak wak 6 anak wak lah yang nyari rezeki. Wak ini tinggal makan saja dan zikir aja kerja wak ini. Tak ada kerja lain wak ini kecuali zikir. Ngobrol sama wak 2 jam. Macam mana ini? Kerja wak ini zikir aja. Nggak ada yang lain, zikir aja kerja wak ini. Ngobrol sama wak ada 2 jam. Zikir nggak kerjanya? Ngobrol. Sebelum saya datang, Maudin 1 jam. Sebelum Maudin datang Wawan. Tiap hari ada aja yang datang sama dia. Katanya kerjanya zikir. Ini wak labu juga ini. Ya. Kenapa diartikan oleh ulama fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun itu sebagai ulama? Padahal jelas-jelas hadis ayatnya tadi tanyakan kepada ahli zikir. Tetapi di situ disebut ulama. Tidak ada yang bisa sampai pada 8 maqam kecuali ulama. Quran zikir enggak? Tanyakan kepada ahli zikir, kan begitu? Berarti ahli Solat zikir enggak? Berarti yang ahli Quran tadi rajin solat. Jadi zikir itu maknanya sampai 8. Tak ada yang bisa lengkap 8-8-nya kecuali ulama. Udah. Di mana salahnya jil? Jil tadi kembali kepada Quran ayat yang dinasakh. Kita kembali ke Quran pada ayat penasakh. Saya berhutang sama seseorang 100 juta ditandatangani Pak Kades. Begitu dah ditandatangani sebagai bukti saya berhutang 100 juta, dah bulan kemarin saya bayar limpul ditandatangani ini oleh Pak Kades juga sebagai bukti. Pagi tadi datang wak itu ke rumah, kau bayar hutangmu 100. Loh, kok bisa 100? Pakainya surat yang lama. Harusnya pakai yang surat sekarang. Di Quran itu bercampur semua. Mana ayat-ayat yang nasakh, yang nasikh, bercampur. Maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali ulama. Kan sering orang membacakan An-Najm 3839 melarang tahlil kan? Tidak ada dosa kecuali yang dikerjakan, tidak ada pahala kecuali yang dikerjakan kan gitu. Maka tahlil enggak boleh pakai ayat tadi kan? Baru kita tanya, ini masuk ke mana? Ke 1000 perintahkah An-Najm 3839? Ke 1000 larangankah? Ke 1000 janji pahalakah? Ke 1000 janji dosakah? Ke 1000 kisahkah? Ke 1000 perbandingankah?
Kemana dia? Ayat itu berlakunya untuk masa Nabi Ibrahim dan Musa. Bukan untuk masa Nabi Muhammad. Lalu dibawa. Saya bilang Mas Udin, Den, ini rambutan ini untuk si Wawan. Dah. Siapa yang bawa? Udin. Untuk siapa? Untuk Wawan. Datang dia kasih kenyaleman. An-Najm 38, 39 untuk Musa dan Ibrahim. Datang dia kasihkannya ke umat Nabi Muhammad. Dijadikannya dalil pelarangan tahli. Aduh, pusing saya. Ya. Bukan pusing dalilnya, pusing saya dengan otak orang itu begitu. Dah. Duet Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Idrus Ramli. Apa kata mereka? Allah itu berdiri sendiri. Ya. Belakangan video itu diambil, dicontreng muka Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Idrus Ramli. Ditulis di situ judulnya Ustadz Syubhat. Karena Allah berdiri sendiri. Terus bagaimana? Ya. Itu apa akidah sesat yang sebetulnya Allah itu bersemayam di arasy. Nah, di mana salahnya orang berkata Allah bersemayam di arasy, sedangkan Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy istawa, bersemayam. Yang tahu info tentang Allah ya Allah. Contoh. Assalamualaikum Din. Waalaikumsalam, saya telepon. Di mana sebenarnya Tok Dolah? Langsa bang. Tok Dolah di mana? Saya telepon si Wawan. Wan, Tok Dolah di mana? Oh, Pekanbaru. Di mana sebenarnya Tok Dolah? Pekanbaru. Langsa. Ada nomor Tok Dolah? Ada. Saya telepon. Assalamualaikum Tok. Waalaikumsalam. Atok di Langsa apa Pekanbaru? Siapa bilang? Aku udah 2 minggu di Jakarta. Maka batallah pendapat si Udin dan pendapat si Wawan. Batal. Karena Atok di Jakarta. Tentulah batal juga perkataan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Idrus Ramli. Katanya di situ. Karena info tentang Allah adalah Allah yang paling tepat. Allah katakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah di atas arasy istawa. Berarti Tuhan bersemayam di arasy. Ini bukti menunjukkan Ustaz Abdul Somad syubhat. Ini kayak cerita main catur tadi nih. Dah, saya ajalah pengacaranya. Saya bela. Di mana salahnya Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Idrus Ramli? Sedangkan mereka mengatakan Allah qiyamuhu ta'ala binafsihi itu juga berdasarkan Quran. Yang tahu info tentang Allah ya Allah. Allah katakan dalam Quran walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Allah katakan innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah tak butuh alam. Sebelum alam diciptakan, Allah di alam yang mana? Yang mana ada? Sebelum Allah menciptakan ruang, Allah di ruang yang mana? Ya belum ada. Sebelum Allah menciptakan arah, Allah di arah yang mana? Ya tidak. Kalau kita baca Quran Allah tidak butuh alam, kira-kira apakah mungkin Allah berada di atas aras? Berarti kan Allah butuh. Yang satu kembali kepada ayat yang ini, yang satu kembali kepada ayat yang itu. Kata Allah kalau beda pendapat kembali ke Quran. Ini sama Jil sama saya tadi. Kenapa saya beda sama Jil? Begitu juga dengan yang ini. Kenapa? Alasannya sama. Kenapa? Mengambil teks Al-Quran tetapi tidak mengikuti cara Quran. Maka kita lihat dalam Ali Imran. Dialah yang menurunkan Al-Quran. Ya. Kepadamu. Di antaranya ada muhkamat, ada
mutasyabihat. Quran dibagi dua. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Muhkamat pokok. Mutasyabihat samar. Dua-duanya Quran. Pokok sama samar. Apa kata Allah? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabaha. Mereka mengikuti ayat yang samar. Mutasyabihat. Maka kita tanya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa Quran enggak? Muhkamat apa mutasyabihat? Di situ. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah di atas aras istawa bersemayam, itu ayat mutasyabihat. Allah sudah katakan orang yang condong dalam hatinya kesesatan mengikuti ayat yang mutasyabihat. Ustaz Abdul Somad mengambil ayat muhkamat. Di sini masalahnya. Ada yang satu kembali ke ayat nasikh, ada yang mansukh, ada yang kembali kepada muhkamat, ada yang kembali kepada mutasyabihat. Siapa yang mengizinkan dia mengambil Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa sebagai dalil tauhid? Yang mengizinkan siapa? Ada izin dari Allah. Sedangkan Allah katakan fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha. Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, dia mengikuti ayat yang mutasyabihat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul nafsi. Coba lihat dalilnya itu, tidak ada satu pun ayat mutasyabihat, semuanya ayat muhkamat. Di sini kenapa kita berseberangan? Ini masalahnya, bukan tak berdalil, tapi cara mendalil itu tidak mengikuti cara Quran. Datang orang berkelah, Ustaz, itu Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu sebenarnya ayat muhkamat, bukan mutasyabihat. Ayat yang muhkamat juga pokok. Oh, sama berarti sama yang ini tadi? Iya, sama. Oke. Kita akan nilai itu betul apa tidak. Jadi kalau itu ayat muhkamat, bagaimana pendekatanmu terhadap Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa tadi? Kami tafwid, Ustaz. Oh, kalian tafwid? Iya. Ada dalil tafwid itu? Ada. Warasikhuna fil ilmi dalam Ali Imran itu. Oh, gitu ya? Iya. Kau tahu enggak? Dalam ayat itu, tafwid itu untuk muhkamat apa untuk mutasyabihat? Tafwid yang ada dalam Quran untuk mutasyabihat. Kau bilang ayat ini muhkamat, tapi kau tafwid. Itu sama seperti orang saya tanya, Bapak pakai kartu apa? Oh, saya kartu Telkomsel. Nomornya berapa? 0819. Ya. Di sini terjadi masalah. Orang yang condong hatinya kepada kesesatan, dia mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Maka ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana sebuah pengajian hakikat? Hakikat yang bagaimana? Dia enggak ngaji masalah syahadat, dia tidak ngaji masalah ini. Yang dikajinya alif lam mim. Bukan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dikajinya alif lam mim. Nah, pakai ayat yang ini. Orang kalau udah condong kepada kesesatan, yang diambilnya, yang dikajinya bukan yang jelas. Maka ibadahnya enggak jelas. Orang semayang dia enggak. Orang wuduk dia enggak. Dia duduk di warung baru cerita. Kau dah tahu hakikat alif lam mim itu apa? Nah, itu aja ditanyanya. Kajimu itu masih kaji kulit. Al-Quran ponis orang yang seperti itu sesat. Itu ponis Quran. Ya. Jadi kenapa Islam ini terpecah belah? Gara-gara mengutip ayat tetapi tidak mengikuti cara ayat. Gara-gara ngambil kuda untuk main catur tapi tidak mengikuti cara catur. Ngikut kuda beras tagi. Ditambahnya kuda lumping, bolak-baliklah salah sini. Wallahu alam, sampai di sini.